Di bagian timur Indonesia, ada sebuah wilayah yang dari udara terlihat hijau pekat, seolah belum pernah disentuh waktu. Papua. Bagi sebagian orang, Papua hanyalah nama di peta. Bagi yang lain, Papua adalah cerita. Namun bagi bumi, Papua adalah salah satu hutan hujan tropis terakhir yang masih utuh. Saat banyak hutan di dunia berubah menjadi kota, jalan, dan angka di laporan ekonomi, hutan Papua masih berdiri, diam, tapi bekerja. Hutan Papua bukan sekedar kumpulan pohon, ia adalah sistem hidup. Tempat air lahir, udara dibersihkan, dan ribuan spesies bergantung satu sama lain tanpa pernah saling mengenal manusia. Papua memiliki salah satu tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dalam satu wilayah hutan, bisa hidup burung, serangga, mamalia, dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Burung cendrawasih, kanguru pohon, anggrek liar, hingga spesies yang bahkan belum diberi nama oleh sains. Dan di tengah semua itu, ada manusia, masyarakat adat. Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sumber daya, hutan adalah rumah, hutan adalah sekolah, hutan adalah identitas. Mereka tidak memandang hutan sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan sesuatu yang dijaga agar tetap hidup. Karena bagi mereka, jika hutan rusak, maka kehidupan ikut runtuh. Namun dunia modern melihat hutan dengan cara berbeda. Di mata industri, hutan adalah potensi, kayu, tambang, lahan, angka, dan disinilah konflik dimulai. Papua menyimpan kekayaan besar, bukan hanya di atas tanah, tetapi juga di bawahnya. Mineral, emas, tembaga, nikel, dan berbagai sumber daya lain yang menjadi incaran dunia. Pertanyaannya bukan apakah Papua kaya, itu sudah jelas. Pertanyaannya adalah, siapa yang benar-benar menikmati kekayaan itu? Dalam beberapa dekade terakhir, laju pembukaan hutan di Papua meningkat. Jalan dibangun, konsesi dibuka, wilayah yang dulunya sunyi perlahan berubah. Bagi sebagian orang, ini disebut pembangunan. Bagi yang lain, ini disebut kehilangan. Karena ketika hutan dibuka, yang hilang bukan hanya pohon, tetapi pola hidup, sumber pangan, pengetahuan turun-temurun yang tidak pernah dicatat di buku. Hutan Papua juga memegang peran penting dalam menjaga iklim. Sebagai hutan hujan tropis luas, ia menyerap karbon, menyimpan air, dan menstabilkan cuaca regional. Saat hutan ini rusak, dampaknya tidak hanya dirasakan di Papua, tetapi juga oleh wilayah lain, bahkan dunia. Ironisnya, banyak orang yang berbicara tentang perubahan iklim, namun tidak pernah menyebut Papua. Padahal ketika hutan Papua hilang, yang kehilangan bukan sekedar wilayah hijau, melainkan salah satu benteng terakhir ekosistem alami. Papua sering disebut sebagai wilayah tertinggal. Namun pertanyaannya, tertinggal menurut siapa? Karena jika ukuran kemajuan adalah jalan beton, gedung tinggi, dan pusat perbelanjaan, maka ya, Papua tertinggal. Tapi jika ukuran kemajuan adalah alam yang masih bernapas, air yang masih jernih, dan budaya yang masih hidup, maka mungkin justru kita yang tertinggal. Hutan Papua mengajarkan satu hal sederhana, bahwa manusia tidak selalu harus menjadi pusat segalanya. Bahwa ada tempat di dunia yang tidak diciptakan untuk dieksploitasi secepat mungkin, tetapi untuk dijaga selama mungkin. Ini bukan tentang menolak pembangunan. Ini tentang menentukan arah pembangunan. Apakah pembangunan berarti menghabiskan yang tersisa atau mengelola tanpa menghancurkan? Apakah kemajuan berarti mengorbankan yang tidak bersuara atau mencari cara agar manusia dan alam bisa berjalan berdampingan? Hutan Papua masih ada hari ini, tapi tidak selamanya akan seperti itu. Keputusan yang dibuat sekarang akan menentukan apakah generasi berikutnya masih bisa menyebut Papua sebagai hutan atau hanya sebagai cerita. Papua bukan sekedar wilayah timur Indonesia. Ia adalah pengingat bahwa di dunia yang terus bergerak cepat, masih ada tempat yang meminta kita untuk berhenti sejenak dan berpikir ulang tentang arti kemajuan. Bagi banyak orang di luar Papua, hutan adalah sesuatu yang bisa digantikan. Jika habis di satu tempat,
bisa ditanam di tempat lain. Namun bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan benda yang bisa dipindahkan. Ia terikat pada leluhur, pada cerita, pada tanah yang diwariskan, bukan dimiliki. Ketika satu wilayah hutan hilang, yang lenyap bukan hanya ruang hijau, melainkan hubungan. Hubungan antara manusia dan alam yang dibangun selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Di dalam hutan Papua, setiap jalur punya makna. Setiap sungai punya nama. Setiap pohon besar punya cerita. Pengetahuan ini tidak tertulis di jurnal ilmiah, tidak tersimpan di server data, namun hidup di ingatan manusia. Dan ketika hutan dibuka, pengetahuan itu ikut terhapus. Pelan, tanpa suara. Ironisnya, dunia modern baru mulai menyadari pentingnya hutan saat hutan itu mulai hilang. Baru ketika banjir terjadi, ketika tanah longsor muncul, ketika cuaca menjadi sulit diprediksi, kita mulai bertanya, apa yang salah? Padahal jawabannya seringkali sederhana. Kita mengubah terlalu banyak, terlalu cepat. Hutan Papua berfungsi sebagai penyangga. Ia menahan air hujan, ia menjaga tanah tetap stabil. Ia mengatur iklim mikro yang menopang kehidupan di sekitarnya. Saat hutan rusak, air tidak lagi terserap. Sungai meluap, tanah kehilangan pegangan. Bencana yang disebut alami seringkali hanyalah konsekuensi dari keputusan manusia. Namun Papua bukan wilayah tanpa harapan. Di sana juga ada upaya, ada komunitas, ada masyarakat adat, peneliti, dan organisasi yang berusaha menjaga keseimbangan. Mereka tidak menolak perubahan. Mereka menuntut keterlibatan, agar pembangunan tidak datang sebagai paksaan, melainkan sebagai kesepakatan. Karena pembangunan yang mengabaikan manusia lokal bukanlah kemajuan. Ia hanya pemindahan masalah. Papua sering dibicarakan dari jauh, sebagai statistik, sebagai wilayah kaya sumber daya, sebagai potensi. Namun jarang dibicarakan sebagai rumah. Padahal tidak ada hutan yang benar-benar kosong. Jika terlihat kosong dari peta, seringkali itu hanya karena yang tinggal di sana tidak pernah diminta bicara. Hutan Papua mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa keberlanjutan bukan soal menahan diri sepenuhnya, melainkan soal kecepatan dan batas. Berapa banyak yang cukup? Berapa cepat yang aman? Dan siapa yang berhak menentukan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah, namun mengabaikannya jauh lebih berbahaya. Jika kita kehilangan hutan Papua, kita tidak hanya kehilangan pohon, kita kehilangan penyangga iklim, kita kehilangan keanekaragaman hayati, dan kita kehilangan kesempatan untuk belajar hidup berdampingan dengan alam. Papua bukan masa lalu, ia adalah masa depan yang sedang diuji. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan apakah hutan Papua akan tetap berdiri atau hanya tersisa sebagai dokumentasi di arsip digital dan kenangan. Karena pada akhirnya, hutan tidak membutuhkan manusia untuk bertahan. Bumi pernah hidup tanpa kita, namun manusia tidak pernah benar-benar hidup tanpa hutan.